Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, aktivitasku aku mulai di pagi hari. Nah, tapi kali ini aku mulai aktivitasku itu di jam 7 pagi ya teman-teman. Biasanya kan habis sebelum sholat subuh itu aku udah mulai aktivitas di dapur. Tapi untuk kali ini beda teman-teman, aku mulai aktivitasnya itu di jam 7 pagi. Karena aku tuh habis sholat subuh masih baring-baring di tempat tidur ya teman-teman. Baring-baring tuh enggak ya teman-teman, cuma si adik Rafiq itu lagi batuk gitu ya teman-teman. Jadi malam itu si adik itu karena batuk jadi tidurnya itu kurang nyenyak, dan aku pun dengar si adik Rafiq batuk, aku kebangun juga ya teman-teman buat ngusap-ngusapin punggung si adik Rafiq biar agak sedikit dan lega pas dia batuk. Nah, jadinya mata aku tuh ngantuk banget loh teman-teman. Jadi aku tuh jam 5 bangunin si abang Rafa karena mau pergi sekolah. Terus aku bikinkan dia sarapan, aku bikinkan susunya, dan lanjut aku ngambilkan ngisikan botolnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi di situ aku langsung sholat subuh, terus aku nyambung lagi tidur. Aku tuh bukan jadi nyambung tidur teman-teman, ada Rafiq tuh dia juga itu kebangun sebelum subuh itu, terus dia mulai rewel ya teman-teman. Nah, jadi serba salah, aku mau nidurin dia tapi dia itu nggak mau, terus dia minta ditepuk-tepuk terus, jadinya mau tidur pun aku nggak bisa gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku fokus aja pagi itu sama si adik Rafiq. Dan si abang Rafa pun pas mau berangkat sekolah gitu, aku nggak ini ya teman-teman, maksudnya itu aku nggak lihat kan. Jadi dia itu berangkat setelah ngambil jajan sendiri di dompet aku. Terus aku tuh biasanya kan aku lihat kan sampai si abang Rafa tuh berangkat sekolah, tapi untuk kali ini aku bilang si adik lagi rewel, abang lanjut aja berangkat untuk pergi sekolahnya. Nah, lanjut ini ya teman-teman. Nah, kali ini aku tadi udah cuciin untuk si ayamnya. Nah, pagi ini aku mau masak ayam cabai hijau gitu ya teman-teman, bukan cabai hijau sih, ayam masak singgang lebih tepatnya, karena masak ayam ini dia nggak menggunakan cabai sama sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk kelapanya aku blender aja. Kebetulan tuh aku beli kelapa parut di bude sayur, karena kelapa parut bude sayur itu kan dibeli di pasar, terus parutannya itu kasar banget teman-teman. Jadi untuk mendapatkan santan yang kental, aku blender aja biar santannya itu lebih keluar. Tapi untuk saat ini aku paling suka loh teman-teman kalau buat ngambil santannya dari kelapa itu, aku lebih senangnya itu di blender. Jadi santannya itu lebih pekat atau lebih kental gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja. Tadi aku udah selesai buat blenderin itu si santannya. Lanjut di sini aku mau siapkan untuk perbumbuannya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau untuk bawang merah aku udah kupasin sebelum aku memasak gitu. Maksudnya udah aku prepare gitu teman-teman. Aku pun udah kupas bawang merah itu, terus aku simpan di dalam kulkas. Nah, jadi kali ini aku cuma ngupasin untuk si kunyit dan juga untuk si jahenya. Nah, ini lanjut perbumbuannya, aku cuci bersih ya. Di sini aku udah siapkan bumbunya, ada bawang merah, ada bawang putih, kunyit, jahe, dan buah pala. Di situ aku juga pakai ketumbar bubuk aja teman-teman. Nah, ini bumbu dasar yang aku perlihatkan aja teman-teman. Nanti untuk buah pala dan ketumbarnya menyusul pas aku mau ngalusin. Nah, ini bumbu-bumbunya seperti biasa aku ngalusinnya menggunakan batu gilingan cabai aja teman-teman. Maaf ya teman-teman, pas dubbing kali ini suaraku tuh agak lain karena aku tuh lagi batuk ya teman-teman. Pokoknya kami itu semua lagi pada batuk. Kalau Bang Razik dia lagi pilek gitu ya teman-teman.
Abang Rafa juga lagi batuk, ada Rafi juga lagi batuk. Nah sepertinya batuk lagi musim ya teman-teman, mungkin karena cuaca di tempat aku itu panasnya itu luar biasa loh teman-teman. Udaranya itu terasa kering, jadi terasa banget ke tenggorokan. Nah itu yang bikin batuk. Nah kemarin dokter juga bilang katanya banyak pasien yang datang karena batuk. Itu bumbunya udah aku haluskan, aku juga udah geprekkan untuk serai, dan itu aku juga tambahkan untuk daun jeruk dan juga untuk daun kunyitnya. Kalau ada laos atau lengkuas boleh juga digeprekkan ya teman-teman. Cuma di sini aku pikir kemarin itu aku masih punya stok laos, ternyata stok laosku habis. Ya udah, jadi di sini aku skip untuk laosnya ya teman-teman. Tapi kalau untuk bumbu komplitnya itu seharusnya kita pakaikan laos. Nah ini lanjut ya, ini santannya langsung aja aku masukkan ke dalam wajan, dan juga untuk ayamnya langsung juga aku masukkan dan aku satukan dengan bumbu tadi ya teman-teman. Nah di sini aku cuma ngambil santan bagian kentalnya aja ya teman-teman. Nah karena kalau ayam singgang ini dia itu nanti bakalan kental gitu untuk santannya. Biasanya sih kalau ayam singgang ini setelah dimasak gitu enaknya dibakar lagi loh teman-teman. Nah tapi kali ini aku nggak bakar ya teman-teman, aku cukup disinggang aja. Nah disitu aku tambahkan garam dan aku tambahkan sedikit aja kaldu jamur ya teman-teman. Nah ini lanjut diaduk terus biar nggak pecah santan gitu untuk gulainya ya teman-teman. Nah di kompor sebelah aku seperti biasa lagi ngerebusin juga untuk minuman ramuan pendetok gitu ya teman-teman. Nah itu aku lagi rebusin biar nggak nganggur aja untuk kompornya, biar pekerjaannya nanti cepat kelar gitu teman-teman. Jadi ini aku masaknya itu keburu waktu karena nanti jam 7:30 gitu aku harus nganter si Abang Razik berangkat MDA gitu. Jadi ya udah, ini aku masak aja dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti belum masak, tinggal aku matiin aja kompornya, aku lanjut ngantar Abang Razik berangkat dulu MDA, baru untuk masaknya aku lanjutin. Tapi kali ini aku masaknya satu menu aja ya teman-teman, ayam singgang aja. Nah ini lanjut aku juga cuci bersih untuk si batu gilingan cabenya. Nah ini seperti biasa teman-teman, aku naruhnya di bawah dekat mesin air itu kalau untuk batu gilingan cabenya ya teman-teman. Dan nggak lupa juga di sini dilap-lap dulu untuk bagian wastafelnya biar lebih bersih, dan untuk si lalat biar nggak keburu untuk datang gitu ya teman-teman. Aku juga kadang nggak tahu ya dari mana datangnya lalat itu. Nah ini dubbing kali ini aku tuh terbatuk-batuk itu ya teman-teman. Nah ini batukku itu udah 1 minggu nggak reda-reda gitu ya teman-teman, padahal aku udah juga bawa berobat ke dokter. Nah ini lanjut ya, ini aku aduk-aduk untuk si ayamnya, maksudnya untuk gulainya biar nggak pecah santan gitu ya teman-teman. Nah itu Bang Razik makan gulai ini sampai nambah-nambah untuk makannya ya teman-teman, katanya enak karena memang ini pertama kali juga aku masak ayam singgang ya teman-teman. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil aku sering masak ayam singgang ini buat minumnya anak-anak, tapi mereka karena sekarang udah besar-besar jadi aku jarang banget buat masak ayam singgang ini. Nah kebetulan kemarin itu aku beli ayam, jadi aku keingat buat masak ayam singgang karena kan si adik Rafiq juga lagi habis demam gitu ya teman-teman, biar makannya itu lahap. Tapi karena adik Rafiq ini lagi batuk juga, jadinya itu makannya itu nggak begitu lahap ya teman-teman. Kasihan juga sama si adik Rafiq, padahal kemarin itu baru sembuh dari demam dan juga sariawan, baru aja beberapa hari enak makan udah sakit lagi teman-teman, udah keserang batuk, ketularan dari si Abang Rafa. Nah ini lanjut ya, tadi aku juga nyambil membersihkan untuk area bagian meja makan.
Jadi biar aku nggak fokus masak gitu ya teman-teman, jadi pekerjaannya itu aku sambil aja biar kelar semua pagi ini pekerjaan aku, berberesnya, masaknya. Nah biar kelar semua gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku juga nyuciin gelas bekas minum susu si Abang Rafa, dan juga ini aku nyuciin botol minum si Abang Razik. Dan alhamdulillah ini untuk ayam singgangnya udah mulai agak kering gitu ya teman-teman. Nah ini tadi udah mulai agak kering gitu, terus aku tinggal gitu ya teman-teman. Aku matiin apinya, aku lanjut ngantar si Abang Razik berangkat MBA. Jadi aku tinggal sama neneknya anak-anak untuk gulainya tadi. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku lanjut mau nyuci piring. Nah ini tadi belum masak gitu, aku lanjut aja nyuci piring gitu ya teman-teman. Ini karena aku belum, Abang Razik itu belum selesai mandi, belum selesai sarapan, jadi aku nyambil juga buat nyuci piring. Nah itu gulai aku tinggal dengan api kecil gitu ya teman-teman. Nah seperti inilah teman-teman, setiap harinya pekerjaan itu mesti harus disambil biar cepat selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini masak apa ya? Boleh dong komen di kolom komentar. Mana tahu bisa juga ya buat rekomendasi aku untuk masak selanjutnya. Karena aku tuh kadang suka bingung loh teman-teman, suka mikir, kadang malam itu sebelum tidur yang dipikirkan itu besok pagi itu masak apa ya, enaknya dibikin apa ya biar anak-anak itu makannya lebih lahap. Nah siapa yang sama dengan aku, kalau malam itu udah kepikir terlebih dahulu mau masak apanya di pagi harinya. Di sini aku juga mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja, lagi beraktivitas kah atau lagi santai. Nah yang lagi beraktivitas dan lagi santai aku temani ya lewat video aku ini, video recehan, video ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, ini aku tadi aku angkat dulu untuk piring yang udah dicuci malam tadi, aku pindahin aja ke rak-rak dalam ini ya teman-teman. Nah ini sambil lagi aku ngaduin itu untuk si gulainya aku. Nah ini aku kan kayak main estafet gitu ya teman-teman, aku sambil. Nah ini aku tuh memang kayak mana ya, karena kan aku nyuci piringnya itu di luar, jadi aku tuh kayak keburu-buru gitu ya teman-teman. Aku nyambil, aku cuci lagi, terus aku tengokin lagi gulai aku. Nah seperti itu terus ya teman-teman. Coba kalau misalnya aku nyucinya di wastafel dalam, pasti aku lebih santai gitu buat kerjanya ya teman-teman. Tapi ya udah, mau gimana lagi ya, kalau nanti aku nyuci piring lagi di wastafel dalam ya ada nanti bolongan airnya itu takut kesumbat lagi. Nah ini tadi gulai pun aku tinggal dengan nenek anak-anak ya, jadi udah diangkatin, udah dipindahin aja gulai aku sama nenek anak-anak dari atas kompor itu. Nah ini lanjut, di sini aku mau sekalian refill untuk minyak makan, karena ini aku seperti biasa mau gorengin kerupuk ya teman-teman. Nah terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir, karena tanpa dukungan teman-teman akun aku ini gak akan berkembang ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman dapat mengikuti video terbarunya aku. Seperti biasa teman-teman, kalau di rumah ini omnya anak-anak itu makannya itu harus ada kerupuk ya teman-teman buat pendampingnya. Nah ya udah, di sini kebetulan kerupuk di toples itu udah kosong. Nah di sini lanjut aja aku gorengin untuk kerupuk opaknya. Sampai di sini dulu ya videonya aku. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, see you.